Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini, hari Senin adalah pelajaran matematika yang pertama untuk kalian, gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya. Untuk materi yang pertama, kemarin sudah Ibu sampaikan sekilas ya di saat kita Zoom meeting itu. Nah, yang pertama adalah materi, Ibu tuliskan di sini ya. Yang pertama adalah materi pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Nah, nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita pakai ilustrasi ya. Yang pertama Ibu punya donat. Nah, Ibu punya donat ya. Ibu punya satu buah donat. Ibu gambarkan di sini. Donatnya kecil ya. Nah, Ibu punya satu buah donat. Nah, Ibu setiap hari memberikan donat, satu buah donat kepada Cici. Itu ya, kepada Cici. Dan setiap hari dia nggak pernah habis untuk memakannya. Dia hanya memakan setengah dari donat tersebut. Nah, Ibu arsir ya. Yang Cici makan adalah setengah dari donat itu. Nah, kita tuliskan di sini setengah dari satu donat itu, yaitu satu dari dua bagian yang dimakan oleh Cici. Nah, misalkan sekarang Ibu punya donat yang sama nih, satu buah donat. Ibu gambarkan lagi, satu buah donat lagi. Ibu berikan ke Cici. Nah, tetapi Ibu memotong donat tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, Cici tetap memakan separuh dari donat itu. Berarti Cici memakan berapa potong? Berapa potong donat? Berapa? 2 ya. Nah, dia memakan 2 potong donat ini. Nah, bisa kita tuliskan donat yang dimakan oleh Cici yaitu 2 dari 4 potong, gitu ya. Nah, selanjutnya sama nih. Ibu punya satu donat lagi. Nah, tetapi sekarang Ibu memotong-motongnya lebih kecil. Nah, kalau yang tadi menjadi 4, Ibu perkecil lagi potongannya menjadi 8 potong. Nah, Ibu potong menjadi seperti ini. Ada berapa potong tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama. Rizka hanya memakannya, kok Rizka sih jadi Cici ya. Cici hanya memakannya sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, dia hanya memakan separuh dari donat tersebut, yaitu 4 bagian. Nah, Cici memakannya 4 dari berapa bagian tadi? 8 bagian. Nah, sebenarnya kita lihat di sini ya. Ada suatu bentuk pecahan ya. Kalian pasti sudah paham suatu bentuk pecahan ini. Nah, Cici memakan separuh dari donat. Separuh dari donat, separuh dari donat atau setengah. Nah, sebenarnya yang dia makan itu sama ya. Sama, dia makan separuh dari donat itu. Walaupun yang pertama dia makan satu bagian gitu ya, satu potong gitu ya, satu potong. Terus yang kedua dia makan 2 potong. Yang ketiga adalah dia memakan 4 potong. Itu sebenarnya dia besarnya adalah sama, gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan, Ibu tulis di sebelahnya sini ya, setengah. Nah, itu adalah sama nilainya dengan 2/4. Atau dikatakan setengah itu dia senilai gitu ya. Dia merupakan pecahan yang senilai dengan 2/4. Nah, sekarang kita perhatikan penyebutnya ya. Penyebut yang mana? Penyebut yang bawah, kita ingat lagi ya. Yang atas ini namanya pembilang. Penyebutnya dari 2 menjadi 4. Nah, itu kira-kira diapakan? Ya, dikalikan dengan 2 gitu ya. Lalu pembilangnya dari 1 ke 2.
ternyata dia juga dikalikan dengan 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikalikan 2, 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini setengah itu juga ternyata nggak cuma sama dengan 2/4, tetapi dia juga senilai dengan 4/8. Setengah itu juga senilai dengan 4/8. Nah, coba kita perhatikan penyebutnya dari 2 menjadi 8. Itu 2 dikalikan dengan berapa? Biar jadi 8. Nah, 2 dikalikan dengan 4. Nah, pembilangnya juga demikian ternyata. 1 agar menjadi 4 itu harus dikalikan 4. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat ketiga pecahan ini ya. Nah, ada pecahan berapa aja itu? Ibu tulis dengan pena yang berbeda ya. Nah, berarti ada setengah. Itu dia akan senilai dengan 2/4. Dia juga akan senilai dengan 4/8. Nah, ditulis seperti ini. Sebenarnya banyak lagi bentuk pecahan senilai dari setengah ini. Nah, kita pelajari ini dulu ya. Nah, perhatikan tanda senilai bisa dituliskan dengan tanda sama dengan. Nah, sekarang ibu punya coklat nih sekarang. Nah, ibu punya coklat. Kelihatan nggak sini ya? Kelihatan ya, ibu punya coklat. Nah, sebatang coklat. Ibu bagi coklat itu menjadi 3 bagian yang sama besar gitu ya. Nah, sama. Ibu memberikan kepada Cici. Nah, Cici seperti biasa. Dia hanya menghabiskan coklat itu sebanyak banyak sepertiga bagian. Nah, dia hanya menghabiskan coklat sebanyak sepertiga bagian. Sepertiga kita tuliskan dengan 1/3 atau 1 dari 3 bagian gitu ya. Nah, sekarang ibu punya coklat lagi yang sama ya, sama besarnya. Nah, tetapi ibu tidak membaginya menjadi 3, tetapi ibu membaginya menjadi 6 potong kecil. Nah, caranya gimana? Kita bagi dulu menjadi 3 ya. Nah, ibu potong menjadi 6 bagian yang kecil ini. Nah, tetap sama. Cici memakan sepertiga coklat itu. Berarti dia memakan berapa potong coklat? 2 potong coklat. Sini ya. Dia memakan 2 potong coklat. Nah, berarti sama halnya Cici memakan 2 dari 6 potong coklat. Gitu ya. Nah, coklat yang sama lagi. Ibu membaginya sekarang menjadi lebih kecil-kecil. Nah, menjadi berapa potong? Nah, menjadi 9 potong ya, menjadi 9 potong. Lebih kecil-kecil coklatnya sekarang. Nah, menjadi 9 potong. Coba kita hitung, benar 9 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tetap sama, Cici memakan hanya sepertiga dari coklat itu. Berarti dia memakan berapa potong? 1, 2. Nah, segini ya. Nah, sama ya, dia mau makan sepertiganya. Nah, Cici memakan berapa potong? 3 dari 9 bagian. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sebenarnya Cici itu sama ya, sama memakan sepertiga bagian dari coklat ini. Yang dimakan ini juga sama ya, sepertiganya aja. Nah, yang dimakan dari coklat ini sama. Dia hanya selalu memakan sepertiga bagian dari coklat itu. Nah, ternyata nilainya sama. Nah, jadi dari 1/3 itu akan senilai dengan 2/6, akan senilai dengan 3/9. Nah, coba kita tuliskan di sini langsung saja ya. Langsung kita tuliskan di sini. Sepertiga.
Nah, dia senilai dengan 2/6. Nah, ternyata dia juga senilai lagi dengan 3/9. Nah, coba kita cek. Nah, kita cek dulu. 3, penyebutnya 3 ya, karena kita membagi coklatnya menjadi 3 tadi ya. Ke-6 harus dikalikan berapa ini? Dikali 2. Lihat, penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya ternyata juga dikalikan 2. Sama ya. Nah, sama seperti tadi. Sekarang dari 3 sepertiga itu juga senilai dengan 3/9. Nah, 3/9 itu dikalikan berapa? 3 dikali berapa agar jadi 9? Dikalikan dengan 3. Nah, 1 agar menjadi 3 dikalikan berapa? Dikalikan 3. Oh, ternyata sama ya. Yang pembilangnya dikalikan 3, penyebutnya juga dikalikan 3. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kita dapat membuat pecahan yang senilai dengan suatu pecahan dengan mengalihkan penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama gitu ya. Nah, sekarang atau gini. Nah, sebentar ini dulu ya. Nah, coba sekarang ibu punya pecahan ini nih. Sekarang ibu punya pecahan 3/4. Nah, kita akan mencari pecahan berapa saja yang senilai dengan 3/4 ini. Nah, kita akan mencari ya berbagai macam pecahan yang senilai dengan 3/4. Yang pertama kita kalikan. Nah, coba kita kalikan 4, kita kalikan dengan 2. 4 kita kalikan dengan 2. Hasilnya berapa? Yaitu 8. Nah, karena penyebutnya kita kalikan dengan 2. Nah, berarti kita punya 8 tadi ya. Nah, sekarang karena penyebut kita kalikan 2, berarti pembilang harus kita kalikan 2 dengan bilangan yang sama. Hasilnya 3 dikali 2 yaitu 6. 6 ya. Nah, 6/8. Jadi 6/8 adalah pecahan yang senilai dengan 3/4. Nah, sekarang kita cari pecahan yang lain lagi yang senilai dengan 3/4. Nah, sekarang coba kita kalikan dengan 3. Penyebut ini ya, 4 kita kalikan dengan 3. Nah, menghasilkan berapa 4 dikali 3? 12 gitu ya. Sekarang karena penyebut dikalikan dengan 3, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 3. Nah, 3 dikali 3 hasilnya 9. Mau yang lain lagi? Pecahan yang senilai dengan 3/4 lain lagi, Bu? Oke. Nah, sekarang 4 kita kalikan berapa? Dengan 4. Urut dulu ya. 2, 3 kita kalikan dengan 4 sekarang. Nah, 4 dikalikan dengan 4. Karena penyebut dikalikan 4, pembilang juga kita kalikan dengan 4. Nah, hasilnya berapa? Nah, 3 dikali 4, 12. 4 dikali 4, berapa? 16. Ternyata pecahan 12/16 juga senilai dengan 3/4. Nah, 12/16 juga senilai dengan 9/12, senilai dengan 6/8, senilai dengan 3/4, dan senilai dengan pecahan-pecahan lain. Nah, pecahan-pecahan lain yang kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan yang sama. Contohnya dikalikan berapa? Kali 10. Boleh. Kalau kali 10 nanti jadinya 30/40. Nah, ibu kasih tanda titik ini maksudnya dan banyak lagi yang lain gitu ya. Banyak lagi pecahan lain yang senilai dengan 3/4. Nah, sekarang nih ibu punya bilangan berapa ya? Bilangannya kecil dulu aja. Misalkan 2/3. Nah, 2/3 akan ibu
ubah ke pecahan yang senilai dengan 2/3, tetapi penyebutnya ibu maunya 15. Nah, ibu maunya 15. Nah, sini berapakah pembilang di sini? Yo, siapa yang tahu dicoba dulu. Nah, kita lihat pengalinya tadi ya. 3 biar jadi 15 itu harus dikali berapa, anak-anak? Nah, harus dikalikan dengan 5. Nah, aduh, nggak kelihatan ya, jatuh di atas. 3 dikalikan dengan 5. Nah, berarti kalau penyebutnya kita kalikan dengan 5, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5 juga. Berapa hasilnya? 2 dikali 5 yaitu 10. Oh, ternyata 2/3 itu akan senilai dengan 10/15 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa, anak-anak? Nah, kesimpulannya yaitu apa? Nah, pecahan senilai ibu tulis di lembar berikutnya ya. Nah, ibu tulis di sini ya. Nah, kesimpulannya jadi bahwa apa tadi? Pecahan senilai, ibu tuliskan di sini. Pecahan senilai dapat ditentukan masih muat ya, melalui cara apa tadi yang penyebut pembilang itu? Nah, melalui cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan lebih tepatnya gini ya, dengan bilangan bukan 0 yang sama. Nah, ingat ya, bilangan bukan 0. Nah, jadi bisa bilangan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalau misalkan ibu punya pecahannya itu bilangannya lebih besar. Nah, misalkan ibu punya pecahan ini ya, 4/8. 4/8 dibalik aja ya, tadi sudah 4/8. Itu akan ibu buat menjadi penyebutnya menjadi 4. Nah, berarti ininya berapa pembilangnya? Nah, ini 8 dikali berapa ini biar jadi 4? Ayo, dikali apa dibagi? Dikali boleh, dibagi boleh. Nah, untuk materi ini kita 8 ke 4. Nah, itu adalah 8 dibagi dengan 2. Nah, 8 dibagi dengan 2 yaitu 4. Nah, karena penyebutnya kita bagi 2, pembilangnya juga harus kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2 gitu ya. Jadi 4/8 itu senilai dengan 2/4 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa ini? Dari sini senilai ini ya dapat ditentukan melalui cara
dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, gitu ya. Nah, untuk latihannya nanti akan Ibu sampaikan selanjutnya ya. Nah, untuk materi ini sudah selesai ya. Nah, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bisa kalian pahami ya. Nah, jika nanti ada pertanyaan bisa kita bahas di Pintro gitu ya. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.